Shalom. Boleh kita angkat tangan kita tinggi-tinggi yang semangat-semangat hari ini datang ke reward, amin. Sama-sama kita beribadah bersama-sama, amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa sama-sama di tempat ini Tuhan. Berkumpul Tuhan memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Kerinduan kami Tuhan itu hanya untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di tempat ini. Kita angkat syukur kita kepada Tuhan siang hari ini. Terima kasih. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk kasih setiamu, Yesus. We thank you, Jesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadir. Mari angkat tanganmu sama
kekudusan-Mu Bapa menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Oh, mari angkat suaramu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu ku rasakan. Kekudusan-Mu menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
untuk kasih setiamu Yesus, untuk kebaikanmu Yesus. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan hari demi hari, angkat suaramu di tempat ini. Come on, lift up your voice tonight. Come on, lift up your voice today. Angkat suaramu kepada Tuhan. Oh, we thank you Jesus. Oh, we thank you Father. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sembah Kau Tuhan lebih dari apapun hari ini. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, come on, lift up your voice and sing. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan sekali lagi katakan, ku angkat hati, ku pandang. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yang percaya angkat suaramu, katakan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Jemaat saja angkat suaramu, katakan, saat ku menyembah-Mu, katakan dengan iman, saat ku memuji-Mu, Kau bertata
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasa. Mari lambaikan tanganmu sama-sama katakan, ku bangkit, kami sembahkan Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembahkan Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kau layak terima pujian, Kau layak terima Tuhan segala hormat dan pujian. Oh, Kau ku sembah, 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 Kau ku sembah. Oh, mari angkat suaramu katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi katakan, Kau ku sembah. Kami tinggikan Kau Tuhan. Oh,
pujian dan hormat kami Tuhan. Kau luar biasa, Kau hebat Tuhan. We love you Jesus, we love you Lord. In Jesus name we pray. Saudara silakan. We thank you Lord, we thank you Lord. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Berapa banyak yang percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik? Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi, biar doa ini menguatkan kita, amin. Untuk lebih lagi percaya kepada Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari jemaat saja katakan, tak selalu, tak selalu. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, jadikan semua. Yesus, Yesus mendengar ku doakan lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, amin, dengan caranya di waktu yang ku kan melihat. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus mendengar lebih dari apa yang kita doakan, yang kita harapkan. Biar Yesus menjadi kekuatan kita. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Yang percaya angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih
lebih lagi. Jemaat Reward, angkat suaramu, katakan kau lebih, kau lebih. Amin, kau yang lebih tahu Tuhan. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Oh, hanya Yesus, penolong yang setia. Thank you, Jesus. Kau penolong kami, Kau kekuatan kami. Kau tahu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu we are here Lord. Kami di tempat ini masih di tempat yang sama. Untuk datang mengucap syukur. Untuk datang memuji Engkau. Menyembah-Mu. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang menggenapi janji-Mu. Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan yang baik. Bapa yang begitu hebat, yang selalu membuka tangan kami dan tidak pernah membuang umat-Mu. Di tempat ini kami saksikan bahwa betapa Tuhan yang kami sembah, Yesus namanya, sahabat yang paling baik, teman yang paling baik, kekasih yang luar biasa, yang selalu mengangkat kami, tidak pernah menarik kami jatuh, selalu menghibur kami, selalu memberi pengharapan yang tidak pernah mati dalam hidup kami. Bahkan Kau berjanji, Engkau menjamin hari esok kami, menjamin masa depan kami. Yesus Tuhan, kami percaya. Haleluya. Kami sembah Yesus yang dahsyat, Yesus yang hebat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Di tempat ini Engkau dinantikan Tuhan. Kami semua terbatas tapi Roh-Mu tidak pernah ada batasnya. Buka hati kami Tuhan. Kami bisa melihat Engkau, memandang Engkau. In Jesus mighty name. Semua yang percaya boleh sekali lagi katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Give applause, the big applause to Jesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Happy great Sunday everyone. Salam sejahtera dari Reward Revival Worship Church. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan. Karena kita tidak pernah tahu ada orang yang tidur malam pagi udah gak bangun. Dan kita masih diberi nafas kehidupan dengan satu tujuan. Masih banyak rencana yang besar yang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, God is good. All the time, God is good. Jadi Tuhan itu baik di segala waktu. Bukan hanya sometimes, tapi di segala waktu. Dan Dia tidak pernah mengingkari kebaikannya, tidak berubah. Segala musim Dia tetap baik. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada di momen di bulan Maret. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah yang minggu lalu, Pastor David share tentang doa yang mengubahkan. Ada kuasa yang luar biasa. Dan beliau mengutip ada satu statement. Beliau katakan bahwa sebelum Yesus itu disalibkan, dihianati dan disalibkan,
yang dilakukan oleh Yesus. Dia masuk ke Taman Getsemani to pray, untuk berdoa. Saudara, kalau ada waktu di Israel, setiap baru masuk taman itu udah rasa aduh gimana ya. Saudara, ada kayak something gitu. Jadi orang baru mau masuk aja udah nangis di taman itu. Sambil mungkin mengingat apa yang Tuhan sedang buat. Tapi memang ada kuasa yang luar biasa ketika setiap kita berdoa. Saya ingat waktu saya masuk di kamar mami saya, saudara, yang mungkin beliau adalah pendoa syafaat. Jadi begitu saya masuk, rasanya pengen nangis terus gitu. Karena saya ingat, oh ya tempat ini tempat di mana selalu ada doa yang dibawa kepada Tuhan. Saudara, mungkin kelihatannya klasik ketika kita akan sedikit belajar tentang bagaimana kita dipanggil untuk menjadi orang yang umat yang berdoa, saudara. Doa itu tidak seberapa kata-kata yang indah. Saudara, doa itu relationship, komunikasi, saudara, kepada Tuhan. Dan doa itu tidak satu arah, cuman kita minta. Tapi doa itu kita juga bisa mendengar apa yang Tuhan mau bicara, apa yang Tuhan mau arahkan dalam kehidupan kita. Saudara, ada firman Tuhan yang berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Mungkin bisa ditayang. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat ini berkata bahwa hati yang gembira, a cheerful heart, itu adalah good medicine. Obat yang paling manjur untuk tubuh kita. Tapi ayat selanjutnya bilang, tetapi kalau dikatakan tetapi semangat yang patah, tapi dicatat di situ coba terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang bahwa a broken, salah satu terjemahan bilang broken spirit, roh yang patah. A cheerful heart is a good medicine, but a broken spirit, dia katakan mengeringkan seluruh tulang. Tulang itu tempat kita berpijak tubuh, tempat kita ada kekuatan. Saudara, jadi ternyata roh yang kering, roh yang hancur, artinya tidak hidup, saudara, itu akan tidak memberi semangat buat setiap kita. Sebab itu kadang, saudara, kenapa kita perlu membangkitkan semangat optimisnya kita. Sekalipun, saudara, tantangan, badai, kesulitan itu bisa melemahkan kita. Betul? Bahkan juga kadang-kadang hal-hal yang ada di depan kita bisa mendistract bagaimana kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi yang saya ingin bagikan bahwa kita perlu membangkitkan roh kita. Boleh katakan bersama dengan saya, roh. Saudara, karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu jangan takut, ada orang yang bilang, oh nanti ada dukun-dukun, ada peletan, saudara ya. Kalau roh kita itu dibangkitkan dan kuat, saudara, mau apapun itu tidak akan mempan. Setuju, boleh katakan amin. Karena perlindungan kita ada ketika rohani kita bangkit dan darah anak domba Allah membungkus kita. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada yang bertanya, apakah memang ada pelet, ada dukun-dukun, ada kuasa? Ada, saudara. Tapi anak Tuhan yang bangkit rohnya, yang dikuatkan, saudara, Anda tidak akan bisa dikalahkan. Kita pasti akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Dan memang kita tahu bahwa iblis bekerja, tapi Yesus lebih hebat, dia masih bekerja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu yang harus membuat kita ingat kenapa kita anak-anak Tuhan. Jangan berhenti ketika kita menang satu kali. Karena di depan masih ada peperangan, di depan masih ada tantangan. Dan iblis dia tidak ingin membiarkan Anda mengalami semua janji Tuhan. Sekali lagi, iblis dia tidak ingin melihat Anda mengalami kehidupan yang bangkit, kehidupan yang semangat, kehidupan yang mengasihi Tuhan, kehidupan yang berjalan menjawab panggilan Tuhan. Dia tidak ingin. Sebab itu dia ingin mendistract dengan semua tantangan, semua masalah, semua kesulitan. Saudara, supaya kita terkalahkan di tengah jalan. Tetapi apa yang membuat kita kuat? Roh yang kuat, bukan roh yang hancur atau broken spirit. Bagaimana kita cara membangun kerohanian kita supaya bangkit, saudara. Yaitu salah satu yang kita akan lanjutkan, bagaimana kita membangun itu di dalam doa. Setuju, boleh katakan amin. Jadi Revival Worship Church kita baru ada dalam udah 5 hari ya, kita ada doa dan puasa, prayer and revival. Jadi saya ada sedikit mengutip sedikit kenapa kita berdoa, kenapa kita berpuasa. Saudara, mungkin ada orang yang berpikir ya gak apa-apa lah berpuasa.
Memang banyak yang nggak tahu, saudara, jadi banyak yang bertanya, tapi saya luar biasa terharu. Saudara, tadi pagi ada yang kasih tahu saya baru pertama kali berpuasa. Waduh, ada satu ibu lagi dan dia bilang saya ini sakit mah. Jadi kemana-mana selalu bawa obat mah. Jadi dia paling takut sekali untuk berpuasa. Tapi dia bilang sudah dari start reward, hari pertama dia belum ikut karena masih sakit. Tapi hari kedua dia bilang sampai hari ini saya 1 hari pun tidak minum obat mah. Dia berdoa, dia baru buka tadi juga. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, bahkan ada beberapa orang yang baru pertama kali berpuasa. Saya ingin sedikit mengutip bagaimana apa yang Tuhan bilang. Saudara, kalau baca orang-orang hebat yang dicatat dalam Alkitab, mereka sering mengambil doa dan puasa. Itu bukan diet, saudara ya, bukan diet. Diet itu beda, kita memang buat menguruskan. Kalau puasa itu kita menyangkal diri kita, ada bonusnya pasti lebih sehat. Karena research bilang bahwa orang yang berpuasa semua sel yang buruk itu dirontokkan dan digantikan dengan sel-sel yang baru. Saudara, dan kita berpuasa artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, merendahkan artinya kita bilang, Tuhan saya gak mampu. Tapi saya ambil doa puasa karena saya gak tahu ini keputusan apa yang benar. Ini tantangan bagaimana menghadapi. Ini keluarga, anak-anak, suami, istri atau pekerjaan Tuhan gak tahu. Don't know what to do. Anda ingat waktu Yosafat dicatat dalam Alkitab, Yosafat ketika dia mendengar musuh datang menyerang dia. Apa yang dia lakukan? Dia menyuruh seluruh umat Allah untuk apa? Berdoa, berseru kepada Tuhan, minta ampun dan berpuasa. Boleh katakan dengan saya berpuasa. Saudara, artinya dia merendahkan diri. Padahal dia raja yang hebat, dia punya kekuatan yang besar. Dia harusnya pikir oke, keluarkan semua senjata terbaik. Enggak, dia datang dan dia bilang, Tuhan keputusan apa yang harus aku ambil? Aku gak tahu, aku merendahkan diri. Saudara, sangat penting sekali untuk mengambil, minta direction-nya Tuhan. Karena ketika kita berpuasa, kita berdoa. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa gak apa-apa. Tapi paling tidak Anda mencari Tuhan. Berdoa. Dan itu adalah gratis, tidak perlu bayar. Gratis, saudara. Dan itu dikatakan selalu Tuhan bilang bukan hanya harus. Ini bukan hanya ayo berdoa, tapi memang dia bilang ini keharusan. Dia katakan call upon my name. Bahkan dia bilang, Paulus bilang dicatat bahwa jangan pernah berhenti berdoa. Dan berdoa itu dia katakan tidak putus-putusnya, persistent, saudara. Jadi berdoa tidak diajar oleh Yesus cuma 1 kali. Tapi dia katakan apa? Keep on praying. Mungkin bisa dibantu ditayang Matius 7 ayat 7, saudara. Ayat ini menuliskan bahwa Tuhan tidak cuma minta kita berdoa 1 kali. Doa 1 kali gak dijawab, enggak. Keep on praying. Tetap berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Matius 7 ayat 7 di situ dikatakan firman Tuhan bahwa mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan. Oh, itu janji Tuhan. Amin. Lagu ini, berserulah maka aku akan menjawab engkau. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sejauh Anda berseru, sejauh Anda berdoa, sejauh itu dia menjawab doa Anda. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang jago fasih lidah untuk berdoa, enggak. Even hanya 1 kalimat yang Anda bilang, Tuhan tolong aku dong Tuhan. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Tapi yang Tuhan mau, maukah kita mengambil keputusan, I will, aku mau berdoa, aku mau berseru. Karena berdoa itu artinya kita sedang bilang sama Tuhan, Tuhan aku terbatas tapi Engkau tidak ada batasnya. Setuju boleh katakan amin. Engkau sedang bilang, Tuhan aku gak mampu tapi aku percaya dalam Engkau, Engkau pasti akan mampukan. Engkau akan lihat Tuhan akan mempertemukan. Kalau Anda berdoa untuk pekerjaan, untuk karir, untuk usaha, engkau akan lihat tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang tepat. Tiba-tiba Anda dapat privilege, dapat kesempatan, ada deal-deal. Anda akan lihat
Kapan? Ketika Anda berdoa, ketika Anda menyembah Dia, ketika Anda percaya bahwa satu doa kita tidak pernah Tuhan tuli. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dia bilang apa? Tuhan tidak tuli, tidak buta saudara. Dia mendengar dan dia melihat juga. Sehingga setiap doa sesederhana apapun, saudara, itu pasti akan datang waktunya. Mungkin tidak 10 doa kita dijawab. Ada satu doa kita yang kita tidak pikirkan, Tuhan jawab di kemudian hari. Karena Dia janji bahwa Dia mendengarkan dan menjawab doa. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat bahwa bagaimana caranya bangun kehidupan roh kita, rohani kita supaya menjadi kuat. Saya katakan di tadi pagi bahwa orang kita bisa mencantikkan diri kita ya. Macam-macam Anda lihat di YouTube, di TikTok maupun di mungkin toko Orange, toko Izzo saudara. Semua yang dijual apa? Untuk kecantikan. Semua untuk glowing saudara, to the max. Saudara, orang berburu-buru, bondong-bondong membeli semuanya. Kenapa? Biar pengen kelihatan glowing. Kadang kita suka lupa. Bagian tubuh kita perindah. Tapi kita suka lihat rohani kita bagusin Kak, saudara. Karena tubuh dan jiwa dan roh itu adalah manusia. Kita tidak terlihat dari tubuh saja. Sebab itu dikatakan bahwa hati yang gembira itu ada di jiwa. Dikatakan obat itu akan menyembuhkan hati kita menjadi penuh sukacita lagi. Tapi dia katakan semangat yang patah. Dia katakan roh yang hancur itu akan mengeringkan tulang. Akan tidak ada lagi semangat lagi. Bahkan tubuh kita mungkin akan terlebih sakit. Artinya lebih kayak gampang down, gampang lemah apa? Karena mungkin kita perlu membangun roh kita menjadi kuat. Boleh katakan roh yang kuat. Roh yang kuat, engkau akan melihat intervensi, kuasanya mengalir lebih dahsyat. Bukan hanya sampai di gereja. Karena kuasa Tuhan itu mengalir bukan hanya ketika Anda beribadah. Yang setuju boleh katakan amin. Itu overflow. Menyertai kita ketika engkau pergi, engkau bekerja, kembali ke keluarga, menghadapi semua tantangan. Lihat kuasanya yang backup Anda. Dan engkau melihat, aku tidak mampu tapi kenapa boleh mampu? Jalan tertutup tapi kenapa bisa terbuka? Karena kuasanya mengalir ketika engkau mencari Dia. Ketika engkau berdoa. Boleh dengar tepuk tangan dari lantai 36 APL Tower. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu saya percaya. Saudara, ada anak-anak di sini ya, saya nggak sebutkan, ada anak-anak remaja yang ambil doa puasa. Amazing, saudara. Karena Alkitab mencatat, saya ingin kita baca ketika Yesus, waktu dia datang, dia hilang dan kemudian dicari oleh orang tuanya. Waktu Yesus masih 12 tahun dan dikatakan apa? Mungkin bisa ditayang. Dalam Lukas 2 ayat 40. Saudara, jadi ternyata bukan hanya orang tua yang memiliki roh yang kuat. Tapi anak-anak. Juga kita tahu bahwa rohnya juga akan bertumbuh kehidupannya tanpa kita sadari saudara. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang and the child, anak itu apa? Grew, bertumbuh saudara. Jadi tidak begitu-begitu aja. Jangan kita pikir anak remaja, anak kecil kita, mereka tidak kuat secara roh. Kalau mereka datang kepada Tuhan, engkau akan lihat ada kekuatan dari dalam. Dan dikatakan, he was filled with wisdom and grace and God was on him. Saudara, bahkan saya bilang di sini ada beberapa anak-anak yang masih 10 tahun melayani lewat videographer. Melayani dan saya tahu dari kemarin saya berdoa dan saya ingat anak-anak ini. Ada Jefferson, ada anak sis Fanny, ada juga teman-teman yang lain ya. Yang teman-teman multimedia semuanya banyak yang masih muda. Mereka melayani Tuhan. Nah kemarin saya ingat aduh benar ya. Mereka kelihatannya tuh melakukan hal yang sepele. Tapi kalau bukan roh Allah yang membangkitkan mereka. Memberi semangat buat mereka. Itu pasti bukan. Itu pasti it must be God. Itu pasti Tuhan. Sebab itu saudara, mari bangkitkan semangat kita, bangkitkan roh kita. Dan Anda akan melihat yang mustahil bisa terjadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, amin. Berseru, boleh nyanyikan bersama. Dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera sing. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera. Amin. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Tadi ada seorang ibu yang baru pulang, dia ibadah melayani di ibadah pertama dan dia bilang doakan buat anaknya. Saya bilang, Bu, yakin, percaya. Dan saya sudah lihat anak-anak saya banyak yang kami doakan lama. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Oh, di situ saya lihat si Yesus itu hidup, saudara. Saya boleh katakan amin. Sebab itu jangan pernah berhenti untuk membangun rohani kita. Kita yang tahu memberi makannya. Kita yang tahu kalau tubuh jasmani, kita tahu kalau lapar cari kue tiaw, cari perbabian di mana-mana, saudara ya. Tapi ketika rohani kita perlu makan, so kita harus tahu, saudara. Setuju boleh katakan amin. Kita harus tahu, saudara. Kita suka dikirim makanan ya. Aduh, makasih Pak. Saudara, karena ketika kita lapar kita tahu kapan buka kulkas. Tapi ketika rohani kita lapar, kadang-kadang kita membiarkan dia dry, dia kering. Tapi hari ini di tempat ini biar revival, kebangunan rohani. Tuhan tidak cari dalam satu keluarga, even dia cari satu orang yang berdiri. Dalam Tawarik dicatat, satu orang ini berdiri di hadapan Tuhan berdoa sungguh hati. Dia katakan doanya itu Tuhan akan menjawab dari surga. Setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan lagi cari kamu. Amin. Karena Tuhan mencari orang, dia cari siapa yang bisa jadi partnernya dia. Siapa yang ingin dia curahkan kuasanya. Mungkin ada yang berkata, oh ya saya masih banyak kekurangan, banyak kelemahan. Aduh banyak hal yang, bahkan mungkin banyak dosa yang mungkin kita perbuat. Saudara jangan pernah itu menghalangi sehingga kita tidak berdoa. Saudara tahu Daud waktu dia jatuh dalam dosa, dia puasa. No harusnya tidak pantas. Tapi justru dia merendahkan diri, dia puasa minta ampun. Dan di situ pemulihan Tuhan yang luar biasa terjadi. Jadi semua orang tidak peduli keadaan hari ini. Mari bangkit, kuatkan roh. Ketika roh kita kuat, jiwa kita di situ ada kehendak, kemauan, perasaan yang kadang kita down, kita sakit hati, kita kecewa, kita drop, kita baper, semua ada di jiwa. Kalau roh kita dikuatkan, dikasih makan, tulang kita tidak akan kropos lagi, tidak akan lemah. Dikatakan kita bukan lagi tulang-tulang yang gampang hancur atau rohnya yang remuk, tapi kita memiliki roh yang bertumbuh, yang kuat. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Yesus itu bertumbuh rohnya. Jadi tidak ada orang yang bim salah bim menjadi kuat. Semua perlu proses. Ada 4 kata yang saya tulis, kalau nggak salah 4 apa 5 ya. Apa yang harus kita lakukan? Kadang kita, oh ya saya mau beribadah, saya mau berdoa, saya mau kuat. Saya mau merenungkan firman Tuhan. Kita cuma rindu saja. Tapi Tuhan mau bukan hanya I will desire. Saya tidak hanya merindukan. Tapi Tuhan mau apa? I will, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Saudara orang yang mau, yang punya mimpi, punya kerinduan aja sudah, saudara akan melakukan apa saja. Saudara saya ada cerita, ada teman-teman saya yang dulu melayani dan mereka adalah orang-orang ada di properti. Setiap mereka mau jual rumah, loh ini harusnya gak ada hubungan kan. Tapi saudara kan suka pikir bahwa kuasa hadirat Tuhan itu hanya sampai di gereja atau ketika engkau berdoa. Enggak, itu mengalir sampai dimanapun Anda diutus, dimanapun Anda berada. Itu pasti, itu janji Tuhan. Dan mereka cuma apa? Doa. Setiap ketemu tumpang tangan berapa orang, mereka puasa, mereka doa. Sehingga mereka cuma dikenal, oh ini mah bukan agent. Mereka cuma jago doa. Saudara sampai dibilang seperti itu. Setiap ada klien doa dulu. Setiap ada rumah mau dijual doa dulu. Bahkan penyembahan, puasa Anda lihat. Sehingga saudara mereka kan ada timnya banyak. Karena ini salah satu big company. Tapi saudara tahu selalu dihina, wah dia mah cuma jago doa doang. Saudara tahu ketika ada proyek-proyek yang besar justru ini MM-an puluhan M mereka deal-deal. Di situ mereka lihat ada kuasa di balik orang yang mengandalkan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Saudara Tuhan tidak bilang kepada kita kalau kamu beribadah aja kamu berdoa. Enggak. Alkitab mencatat bahwa panggil, namaku dipanggil. Dia bilang
Kapan? Dia katakan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku. Dia bilang panggil aku. Dan aku akan, I will show you semua hal-hal yang besar. Dia katakan the great things. Aku akan nyatakan. Anda lihat. Ayo mari berdoa. Biar kita bukan hanya menjadi umat Kristen saja. Tapi umat yang berdoa. Tidak peduli Anda jago atau tidak. Tapi jangan sampai cuma bisa doa makan dan doa tidur saudara ya. Mari berdoa, bilang kiri kanan. Kamu pasti bisa say. Amin. Pasti bisa Yura. Pasti bisa. Setuju boleh katakan amin. Dan apa yang terjadi ketika kita berdoa. Saya ingin kita baca ada salah satu kisah dari Daniel. Daniel ini berdoa. Yang pertama dia berdoa, dia berpuasa 10 hari. Semua makanan yang enak dia tidak makan. Wah ini memang gak gampang saudara ya. Pak Hari suka kirim makanan jadi aduh tergoda ini bahaya saudara ya. Saudara ya. Tapi dia ambil keputusan dan itu dicatat dari 10 hari. Ini Daniel masih muda keren. Dikatakan yang lain makan semua daging makanan raja. Daniel dia ambil berpuasa. Dan dikatakan begitu dicek dia lebih hebat, lebih penuh hikmat, lebih penuh kuasa Tuhan. Dan kemudian Daniel juga menjalani puasa 21 hari. Anda lihat, saudara mungkin gak usah 21 hari ya. Kalau Anda belum bisa berdoa puasa gak apa-apa, doa aja paling tidak. Kalau Anda yang baru mau mulai berdoa puasa, saudara boleh paling mungkin mulai puasa makan malam terakhir jam 8, jam 7 atau jam 9 gak apa-apa. Kalau Anda gak kuat bisa tutup di jam 1 siang. Kelihatannya cuma skip makan pagi. Tapi setelah itu di waktu-waktu itu kita lebih ada baca firman. Ada doa biar sederhana aja. Dengar pujian penyembahan. Dan ada doa yang dibawa kepada Tuhan. Ada teman-teman di sini yang sedang mendoakan pasangan hidup. Waduh. Saudara, keputusan penting datang kepada Tuhan. Ini yang ketawa-ketawa ketahuan ini. Setuju boleh katakan amin. Dan juga orang-orang tua. Aduh banyak yang ketawa udah sampai belakang ini ya. Saudara ya. Luar biasa ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Oh itu keputusan besar loh saudara. Saya selalu ingat. Pak Agam pernah bilang lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. 100. Saudara benar gak saudara ya. Tapi bagaimana supaya tahu dia bukan orang yang salah. We have to pray. Setuju boleh katakan amin. Saudara tadi ada yang baru pulang kebaktian pertama. Dia bawa pasangannya yang baru. Luar biasa. Baru ketemu, baru jalan hari ini sudah doa puasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Luar biasa. Sampai kita mau panggil aja. Aduh lagi begini. Luar biasa. Iya kan. Luar biasa gak saudara? Karena apa? Saya percaya sesuatu yang dibangun mengandalkan Tuhan. Kalau bukan dia Tuhan. Tutup jalan. Waduh itu beda. Tapi kalau dia Tuhan percepatkan. Mulai kita beri tepuk tangan yang terbaik ya. Saya dengar Pak Agam juga dulu doa puasa. Makanya semua jalan tertutup. Wah terjadi breakthrough saudara ya. Luar biasa. Saya sudah pernah memutuskan Pak Agam dulu. Oke kita berteman aja. Dan saya dengar Pak Agam lagi pelayanan di Bandung. Kata teman saya dia bilang aduh saya lihat itu panggilannya Devi. Harusnya David, panggilan dari kecil Devi. Aduh saya lihat Devi, kenapa? Hilang urapan. Begitu dicek habis diputuskan saya, luar biasa. Tapi kan saudara lihat doa mengubahkan. Bu Greta, saya berangkat ke Hong Kong saudara. Berangkat, sorry ya, mainnya luar. Berangkat ke Hong Kong saudara ya. Tapi sudah diputuskan. Wah saya lihat katanya dengar dia udah kurus, kayak gak ada semangat. Aduh. Ternyata berdoa puasa. Mengandalkan Tuhan. Baik teman-teman yang sedang berdoa buat teman hidup. Saudara tahu saya di Hong Kong. Tiba-tiba saya lewat di toko emas. Ini bukan suara Tuhan ya. Saya gak bilang suara Tuhan. Tapi saya lihat di toko emas kayak ada perasaan. Beli aja cincinnya. Can you imagine? Saya beli dan saya pulang. Saya bilang Ko David. Saya mamanya ada Chinese-nya. Ko David. Ya udah kita jadian lagi. Saudara, ini kalau bukan kekuatan doa. Luar biasa saudara. Tadinya saya bilang udah kita fokus pelayanan aja. Hilang urapan Daud. Saudara. Daud hilang urapan. Tapi saudara begitu Tuhan itu luar biasa. Dan kemarin tadi saya bilang sama Karen tahu gak? Mama kemarin di jalan
di mobil pas pergi di mobil saya nangis sampai kayak orang dipukul saudara. Tuhan ingatkan saya, siapa orang yang pernah bantu kamu dulu. Nangis saya. Saya mau ketemu, saya harus lakukan sesuatu. Saya bilang sama Karen, mama mau temuin orang yang pernah bikin gaun. Mama gratis waktu menikah. Nanti kalau anak-anaknya menikah, mama mau kasih gratis. Kenapa saya percaya dalam hidup kita ada titik singgung orang yang Tuhan kirim. Saya nangis di mobil kayak anak kecil saudara. Saya mau ketemu, mumpung saya masih hidup, orangnya masih hidup. Setuju boleh katakan amin. Saudara, Tuhan itu manusia. Ketika Anda berdoa gak ada jawaban, Anda setia. Gak ada jawaban, keep on praying, gak ada jawaban. Engkau setia, masa Tuhan tidak akan menjawab, masa Tuhan tidak akan buka jalan. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu Matius 7 ayat 7 bilang apa? Keep on praying. Doa jangan sekali, tertutup doa lagi. Setuju boleh katakan amin. Bagian Tuhan yang menjawab dan bagian kita hanya berdoa. Jangan pernah takut anak-anak muda di tempat ini. Pekerjaan Tuhan masih besar. Masa depan kalian masih luar biasa. Waktu saya divonis dokter justru saya punya mimpi yang besar untuk melayani Tuhan lagi. Dan bahkan punya mimpi untuk menjadi desainer. Dan jujur itu terbukti sampai hari ini. Bagaimana saya pikir aduh gak mungkin ya. Udah umur lah, udah punya anak, bagaimana bisa? Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi. Saya percaya di tempat ini ada banyak anak muda, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan buka pintu, Tuhan akan curahkan, engkau akan dipertemukan dengan orang-orang, klien-klien yang akan telepon Anda, mempercayakan hal-hal yang besar. Setuju boleh katakan amin. Kapan? Ketika kita bangun rohani kita, spirit kita grow, bertumbuh. Dan ketika engkau mulai berdoa, apa yang Anda rindu? Berdoa saudara. Dan Alkitab mencatat, saya rindu kita baca dalam kitab Daniel ini saudara. Dalam Daniel 12 apa yang dicatat saudara? Ini sangat luar biasa. Dalam Daniel 12 dicatat apa? 10 ayat 12. Dia berdoa selama 21 hari. Dan apa yang dicatat? Saya bacakan, lalu katanya kepadaku. Ini dia ketemu malaikat. Malaikat berkilau-kilau. Dan dia bilang begini, janganlah takut Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Dia datang, malaikat ini datang oleh karena doa Daniel. Jadi pertama Anda berdoa, pertama Anda merendahkan diri, percaya saat itu juga sudah ada pertolongan Tuhan. Saya ingat kalau nggak salah Sister Febri pernah ketika suaminya divonis dokter. Saya ingat itu, aduh kita denger aja nangis saudara ya. Beliau harus tetap ada perjalanan ke Jepang kalau nggak salah. Tapi selama di sana dia berpuasa selama ada di Jepang. Karena dia tahu dia tidak mampu melewati semua ini tanpa Tuhan. Dan pulang dari Jepang sampai hari ini suaminya divonis kanker, sembuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Selalu ada jawaban doa. Sebab itu dalam ibadah pertama saya share tentang the beauty and the power. Keindahan yang Anda bangun hari ini rohani kita. Kita dandanin saudara. Tidak mati tapi bangun. Itu bukan hanya menjadi saya rindu, tapi saya I will, dan kemudian I must, kemudian I love. Sehingga pelayanan, mencintai Tuhan, berdoa, itu bukan paksaan, tapi sudah sukacita, kesukaan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Mulai hari ini Bapak Ibu teman-teman, ayo ada doa-doa yang Anda ingin bawa kepada Tuhan. Jangan merasa minder, Tuhan gak mau jawab, enggak. Kalau Tuhan tidak jawab karena kita tidak berdoa. Jangan merasa ya saya gak pernah dijawab. Enggak, berdoa saudara dan biar Tuhan yang akan menjawab doa saudara. Dan di situ Anda akan lihat siapa Tuhan yang Anda dan saya sembah. Siapa Tuhan yang Anda dan saya ikuti. Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. He is the same Jesus kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama. Yesus mendengar. Siapapun Anda, apapun hari ini yang kau hadapi,
keep on praying. Berdoa, berseru. Gaby percaya. Dia tidak pernah buta, tidak pernah tuli. Ibu Els kuat, semua kita, every one of us. Bu Evi, semua kuat, bangkit. Bu Stefani kuat, sama-sama. Yesus. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang terhenti. Tidak ada pintu yang hanya selalu tertutup. Di dalam nama Yesus. Bukan melihat. Mari angkat tanganmu tinggi sama-sama. Yesus, dimanapun Anda berada, Tuhan menunggu doamu, Tuhan menunggu suaramu, Tuhan menunggu kerinduanmu. Amin. Semua yang bukan daripada Tuhan, pekerjaan musuh, kami patahkan dalam nama Yesus. Yang mengeringkan tulang, mengeringkan rohani kami patahkan dalam nama Yesus. Semua. Mari reworship, angkat kedua tanganmu. Yesus mendengar. Amin. Amin. Tuhan menjawab setiap kerinduan, the desire of your heart. Semua pintu yang tertutup, semua doa yang tertunda digenapi. Start from now. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Biar musik nyanyikan pujian ini. Amin. Kami berdoa, bangkitkan setiap rohani kami. Mungkin ada yang mati karena tekanan, tapi bangkitkan mulai hari ini. Roh kami bangkit. Kami akan tahu setiap jalan yang tersulit selalu ada pintu yang akan terbuka. Karena Engkau berkata bahwa I am the way, aku adalah jalan. Kami berdoa, mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami berdoa, setiap keluarga demi keluarga, mereka bangkit dan berdiri dan mau berdoa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdoa, setiap pintu surga terbuka, open heaven, open heaven. Engkau akan melihat Tuhan mencurahkan kuasanya. Tuhan memberikan direction. Tuhan menuntun Anda dan saya. Tuhan membuka semua perbendaharannya. Tuhan memberkati, mempertemukan dengan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat dalam pekerjaan, dalam bisnis. Tuhan memberikan hikmat dalam nama Yesus. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberikan hubungan-hubungan yang dipulihkan, dan terlebih kerohanian yang membangkit bagi Tuhan, tidak pernah menyerah. Yesus mendengar. Terjadi dalam nama Yesus. Oh, in Jesus mighty name. Sampai di bagian belakang anak-anak muda semuanya, Russell, Kit, Cindy, Adit, Egas, Gerald, semuanya Tuhan, Jefferson, oh Pak Idoy, semuanya, lawatan IOP, semua lawatan kuasa Tuhan mengalir. Semua pelayan Tuhan, semua tim sekolah minggu, semua asyir pendoa, semua, every one of us, tim praise and worship, mengalir kuasa Tuhan atas seluruh kami tanpa terkecuali. Buka pintu yang terbaik dari Tuhan. In Jesus mighty name. Amin. Semua bukan melihat, bukan melihat. Semua bukan melihat, bukan melihat. Dia jadikan semua. Katakan amin. The Lord, hallelujah. Terjadi breakthrough our spirit, soul, and body. Pemulihan hati, pemulihan roh, yang tubuh yang sehat dibangkitkan. Revival terjadi di tempat ini. Kami percaya setiap doa kami dijawab dan kami akan lihat demi nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
berdoa nanti. Kalau Tuhan berkenan di bulan Mei kita akan ada ibadah yang ketiga. Ya di jam 4. Nah itu cuma 1 jam lebih dikit. Dan saya percaya kegerakan Tuhan terus akan terjadi. Ya, thank you, Tuhan memberkati. Pak Agem udah kuat? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, dari cerita tentang saya diputusin. Sebenarnya saya yang menunda Saudaraku. Tapi ya apa boleh buat. Bagian wanita ya wanita yang ngomong, bagian pria ya pria yang bicara. Amin. Tapi lihat kalau Tuhan yang menggelitik pasti Saudaraku. Amin. Dia mencari saya, mendapatkan saya kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itulah indahnya kita bersama Tuhan. Amin. Tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Biar kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan selalu berdoa. Karena dia ingin selalu dekat dengan Tuhannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupannya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, sukalah berdoa. Amin. Biarlah setiap hari kita sudah katakan, aku tetap mau berdoa. Kesulitan apapun yang kita hadapi, katakan aku tetap mau berdoa. Amin. Ketika berkat melimpah, katakan aku tetap berdoa. Amin. Ketika sudah mencari Tuhan, sudah kena perlindungan, penyertaan Tuhan luar biasa. Ya kan? Beda orang yang suka berdoa itu mukanya penuh dengan sukacita. Amin. Ya kan? Kelihatan kalau orang yang suka murung, kurang berdoa. Ya kan? Yang ada cuma ngeluh. Kalau orang berdoa itu selalu bersyukur. Ya kan? Lihat Stevie, bersyukur kan lihat ya. Ya kan? Ya kan, benar kan? Lihat juga Pak Sapa Jeffrey, tersenyum terus Saudaraku. Ada masalah berdoa, lihat luar biasa. Ya kan, Bugem Saudaraku, dia tetap tersenyum gitu kan. Kemarin waktu dicek Saudaraku, struktur tubuhnya dikatakan umurnya 42 tahun. Luar biasa. Karena suka berdoa, beda Bapak Ibu Saudaraku. Umur boleh bertambah, tetapi apa? 10 tahun lebih muda Saudaraku, luar biasa. Itulah orang suka berdoa, amin. Sukalah berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Ketika sudah berdoa, saudara akan diberkati Tuhan semakin luar biasa, ya kan? Dan saya percaya berkat Tuhan itu gak pernah Saudaraku berakhir buat setiap orang yang percaya kepada. Pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan luar biasa, amin. Yang belum dapat jodoh tetap percaya, berdoa, pasti tepat pada waktunya. Saudara gak perlu kejar, nanti akan datang sendiri. Lihat Bugem, dia datang sama saya Saudaraku. Ada kuasa di dalam doa, amin. Doa itu bisa merubah hati saudara. Sekeras-kerasnya orang apapun tetap percaya. Betul Karen? Karen mana ya? Iya. Jadi saudara Bapak Saudara tetap yakin Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Iya kan? Pokoknya percaya aja ada indahnya bersama Tuhan. Ya kalau saya ngomong terus saya dikasih tanda di belakang Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Puji Tuhan. Tadi kan ada makanan enak, terima kasih Pak Hari. Ya kan? Jadi ngomongnya jadi lancar, saudaraku ya kan. Ya sampai mana tadi? Oh ya, saya mau berikan pengumuman Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, tanggal 18 hari Selasa 18 Maret jam 6:30 malam ada KKR Wanita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, khususnya ibu-ibu Bapak Ibu Saudaraku lagi. Khususnya para wanita untuk hadir, untuk mengikuti ibadah ini. Dan ibu-ibu, para wanita ada satu yang luar biasa. Ketika para wanita mencari Tuhan, berkat Tuhan akan dinyatakan luar biasa. Keluargamu akan dipulihkan. Dan kau akan lihat banyak hal yang dahsyat akan terjadi. Karena dikatakan wanita adalah apa? Tiang apa saudaraku? Yang wanita apa? Tiang doa, luar biasa. Berarti wanita harus banyak mencari Tuhan. Tapi yang laki-laki jangan egois, ya nggak pernah berdoa, ya kan? Kalau saudara cuma mengandalkan wanita nggak pernah berdoa, ya tiangnya lama-lama juga capek, saudara kan? Ya kan? Saudara harus tetap berdoa, amin. Jadi wanita semakin mencintai Tuhan, cari Tuhan, semangat beribadah, amin. Yang para wanita bisa angkat tangan, yang hadir sini, yang merasa dirinya wanita, ya kan? Puji Tuhan. Ajak teman-teman yang lain, keluarga saudaraku untuk beribadah. Juga bapak-bapak juga boleh hadir. Tapi nanti ada ibadah khusus di sebelah ruangan sekolah minggu, ya. Nanti dipimpin oleh Pastor Alfon, saudaraku. Ya dengan Pak Pastor Jeff, ya kan. Jadi di sana nanti ada ibadah sekolah bukan minggu. Tapi sekolah Selasa bapak-bapak di situ ya. Bapak-bapak perlu disekolahkan saudaraku ya kan. Supaya tahu bagaimana mencintai istrinya. Supaya istrinya tambah glum
Glooming apa glowing loh. Supaya glowing saudara, ya kan. Jadi ibu-ibu harus berterima kasih dong. Ya kan, nanti pulang dibeliin make up. Besok beda plastik papi. Luar biasa karena saya yang mensponsori. Jadi ibu-ibu jangan lupa, ya kan. Nanti kalau pulang kelewat di restoran lagi makan, jangan cuma lihat shalom Pak Pendeta. Bungkus gak pendeta? Iya, enggak. Cuma guyon intermezzo ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya juga rindu Bapak Ibu Saudara bukan cuma hadir tapi bisa bergabung bersama kami dalam gereja Revival Worship Church. Bapak Ibu Saudaraku bisa bertumbuh, kita boleh dimuridkan, kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, nanti selesai ibadah Bapak Ibu Saudara bisa hubungin Pastor Greta. Oh ini Pastor Greta, sampai saya cari-cari kemana di sini. Kemuliaan Tuhan luar biasa, luar biasa. Karena Pastor Alfon sayang banget sama Ibu Greta. Yes, luar biasa. Ya kan? Bukan Pastor Alfon yang ngajarin nyanyi, saudaraku. Karena Pastor Greta udah bisa nyanyi duluan. Kalau yang pasti istri saya yang latih, saudaraku. Puji Tuhan, ya kan? Di dalam doa saya mengucapkan nama Tuhan. Ya, saya lanjut lagi. Dan kita akan berikan persembahan yang terbaik, Bapak Ibu Saudaraku. Kita berikan yang terbaik. Aduh, saya mau tertawa aja, saya lihat istri saya, anak saya ini loh Saudaraku. Selalu gini-gini dong. Kayak kucing. Puji Tuhan. Aduh, inilah sukacita Tuhan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Saudaraku, kita berikan persembahan yang terbaik. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikanmu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memberi yang terbaik sebagai tanda cinta, hormat kami, kasih kami kepadamu. Kau memberkati kami semua dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku bisa memberikan dengan bertransfer. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasih. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, hey, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Hey, oh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Angkat tanganmu sama-sama bagi Tuhan. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Let's go! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Let's go! Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, beri sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersuka cita hari ini. Kami percaya kami pulang buah kemenangan. Kami percaya setiap kami yang sakit, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan kami. Hari ini kami datang dengan persoalan rumah tangga. Kami percaya hari ini kami pulang, kami sudah terima pemulihan dalam keluarga kami. Kami percaya dalam nama Yesus kami yang datang dengan persoalan dengan pekerjaan, usaha, apapun persoalan kami. Kami percaya hari ini kami pulang buah kemenangan, jalan keluar. Dan kami berdoa hari ini setiap doa-doa kami Tuhan sudah jawab. Kami percaya hari ini kami terima Tuhan berkat Tuhan yang baru. Kami percaya kami akan lewati hari-hari ke depan kami dengan kepastian bersama Yesus. Kami akan melihat perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Apa yang kami kerjakan, usahakan Tuhan buat kami berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Setiap doa-doa anak-anak-Mu hari ini kami percaya Tuhan sudah menjawab. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dahsyat Engkau Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Dan sebelum Kau pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. God bless you everybody. See you next week. Happy Sunday. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah